gambar berikut. Nah, di sini ada percakapan ketika sedang melakukan gotong royong. Nah, di sini ada keluarganya Silani. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Lalu masyarakat sekitar memberi kesempatan keluarga Lani untuk mereka beribadah terlebih dahulu. Baik Pak, tidak apa-apa. Nah, itu jawab dari Pak RT ya, di situ sebagai wakil dari masyarakat. Lalu gambar di bawahnya Pak RT mengajak masyarakat yang kerja bakti untuk beristirahat sejenak. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila pertama tadi berhubungan dengan toleransi beragama, ibadah kita kepada Tuhan. Maka di sini yang mewujudkan sila pertama Pancasila adalah yang ini, gambar yang ini, memberikan kesempatan orang lain untuk beribadah. Sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Nah, sila kedua Pancasila berbunyi, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab itu di sini sesuai dengan gambar yang ini. Kenapa sesuai dengan yang ini, adik-adik? Kalau kita kerja bakti, kita akan capek. Nah, rasa kemanusiaan itu tumbuh ketika kita memberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak, lalu nanti bisa dilanjutkan lagi kerja baktinya. Jadi ini menerapkan sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita masih ingat bahwa kelima Pancasila ini ya, sila-sila Pancasila ini memiliki lambang dan bunyi yang berbeda-beda. Kita sudah belajar tentang sila pertama dan sila kedua yang bisa kita lakukan di masyarakat. Contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Nah, ini Kak Citra punya contohnya. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Nah, contoh pengamalannya adalah melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Kalian tidak bisa memaksa tetangga kalian yang mungkin berbeda agama dengan kalian untuk beribadah sesuai agama kalian. Memberi kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Nah, memberi kesempatan ya adik-adik ya. Menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang sedang merayakan hari besarnya. Ini adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Sila kedua, pengamalan sila kedua Pancasila di masyarakat, contohnya adalah menyapa tetangga saat berpapasan, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan, menolong sesama, menjenguk tetangga yang sakit. Itu adalah rasa kemanusiaan. Jadi sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, di sini ada gambar. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, di sini ada percakapannya. Mana yang menunjukkan penolakan? Ya, gambar ini nih. Siti menawarkan kue. Kuenya silahkan Pak. Lalu bapak ini menjawab, tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang. Nanti bapak ambil sendiri. Jadi di sini ada kalimat penolakan. Bapak ini menolak makan kue yang ditawarkan oleh Siti karena masih kenyang. Kegiatan gotong royong di perumahan Udin terlaksana dengan baik. Ibu-ibu menyiapkan makanan untuk peserta gotong royong. Ada 95 kue bolu dan 120 kue lemper. Kue itu disajikan dan dimakan 158 buah.
Berapa sisa kue sekarang? Nah, berarti di sini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita mau jumlahkan terlebih dahulu kue bolu dan kue lempernya. Lalu baru kita kurangi kue yang sudah dimakan. Berarti ya 95 ditambah 120 itu jumlah kue seluruhnya, lalu dikurangi 158 itu adalah jumlah kue yang dimakan. Nah, kita buat bersusun. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama-sama kuat, maka kita kerjakan yang paling depan dulu, yaitu 95 ditambah 120. Kita jumlahkan dari satuannya. 5 ditambah 0 ya 5. 9 ditambah 2 11. Kita tulis 1, menyimpan 1 di depannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti total kue semuanya adalah 215. Lalu 215 ini dikurangi kue yang dimakan. Nah, kita tulis dulu 215 dikurangi 158. 5 dikurangi 8 itu tidak bisa adik-adik. Jadi kita meminjam satu angka di depannya. Kita pinjam di angka 1. Jika angka 1 dipinjam 1, maka hasilnya di sini 0, kita tulis di atasnya. Lalu 1 yang dipinjam kita letakkan di depan angka 5, terjadi angka 15 di situ. 15 dikurangi 8 sama dengan 7. Lalu 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5 itu tidak bisa. Jadi harus meminjam ke angka 2. Kita pinjam 1 di angka 2. Karena dipinjam 1, maka dari angka 2 sisanya 1. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 0. 10. Nah, di sini ya, 10 dikurangi 5 sama dengan 5. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Karena sudah tidak ada angka di depan-depannya lagi, maka angka 0 di depan sendiri tidak perlu ditulis. Jadi sisa kue sekarang ada 57. Selesaikan soal cerita berikut ini. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Berarti kalau kita ditanya jumlah kue seluruhnya, berarti ketiga jenis kue ini akan kita jumlahkan. Jadi nanti kalimat matematikanya sama dengan 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita cari dengan cara bersusun pendek. Awalnya kita tulis dulu 115 ditambah 85. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis angka 0 dan menyimpan 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 8 sama dengan 10 juga. Kita tulis angka 0 lalu kita simpan angka 1 di depannya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah sudah selesai adik-adik? Belum. 200 ini kita tuliskan, lalu kita tambah dengan angka 75. Kue donat tadi jumlahnya 75. Lalu kita jumlahkan ya adik-adik. 0 ditambah 5, 5. 0 tambah 7, 7. Lalu 2-nya karena tidak ditambah, kita turunkan saja. Jadi jumlah kue seluruhnya 275. KJ-nya atau kalimat jadinya, kesimpulannya, jadi jumlah kue seluruhnya ada 275.
Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Kalau diminum otomatis minumannya berkurang. Maka kita mencarinya dengan cara 336 dikurangi 59 dikurangi 92. Kita kerjakan terlebih dahulu. 336 dikurangi 59. 6 dikurangi 9 tentunya tidak bisa. Maka kita pinjam angka ke angka 3, pinjam 1 saja. Maka angka 3 ini karena dipinjam 1, sisanya adalah 2. Lalu angka satunya kita pindah, kita letakkan di depan angka 6. Jadi angka 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Lalu berikutnya 2 dikurangi 5. 2 dikurangi 5 tentu tidak bisa. Kita pinjam ke angka 3. Kita pinjam 1 saja, maka angka 3-nya ini menjadi angka 2. Lalu 1 yang kita pinjam kita letakkan di depan angka 2 yang ini. Jadi angka 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Lalu di sini 2 dikurangi tidak ada ya ini ya. Berarti kita cukup tulis angka 2. Apakah sudah selesai? Belum. 277 masih dikurangi 92 gelas lagi. Maka kita kurangi adik-adik. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. 7 kurangi 9 tentu tidak bisa. Kita pinjam 1 angka saja di angka 2 ini. Maka kalau dipinjam 1 sama dengan 1. Kita letakkan satunya di depan angka 7. 17 dikurangi 9 sama dengan 8. Lalu kita tulis angka satunya ini karena tidak ada pengurangnya, kita cukup tuliskan di depannya. Jadi jawabnya 185. KJ-nya jadi sisa minuman ada 185 gelas.